welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton. Baik yang ada di Jakarta, Palangkaraya, Surabaya, maupun di kota-kota lain, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita nyanyi bareng, main games, dan dengerin firman Tuhan, kita yel-yel bareng-bareng dulu supaya lebih semangat, oke? Joy, yes, 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 are awesome. Sekali lagi, oke? Joy, yes, 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 are awesome. Halo semuanya. Oke, kita mau berdiri sama-sama. Yuk, semuanya kita mau berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi dengan semangat. Tepuk tangan sama-sama yuk. Semuanya tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau smile sama-sama. Ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman
tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita dong. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu ini. Dan kita tahu dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Sama-sama katakan. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama angkat tangan, katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Ya Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini, we believe that you are here. Sama-sama katakan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir. Yes God. Di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Dengan angkat tangan, katakan sekali lagi Tuhan hadir. Yes God, kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini saat kami berada saat ini Tuhan. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Anak-anak Joy, saat ini kita semua mau angkat tangan karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dekat dengan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, thank you Jesus. Semuanya buka suara, katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kita mau belajar sama-sama katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya Kau ada di sini Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Semua katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Sekali lagi katakan, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir sedekat dengan udara yang kami hidup ya Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Semua anak-anak Joy yang siap katakan amin. Saatnya game. Games kita kali ini adalah kita akan
menyuarakan hewan-hewan yang ada di kandang? Domba, ayam, sapi. Oke, sudah tahu ya. Kita tes konsentrasi mereka. Ayam, domba, sapi, ayam, domba, sapi, domba. Tidak konsentrasi ya. Gimana nih, seru kan? Jangan lupa coba di rumah. Merry Christmas everyone. Merry Christmas buat adik-adik semua dimanapun kalian berada yang sedang nonton video ini. Mari kita juga ucapin kepada your family, your friend, your grandma, your grandpa, siapapun itu, supaya sukacita yang dari surga juga bisa kita sharingkan, kita bisa tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Sekali lagi bahwa kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan buat adik-adik semua yang minggu kemarin sudah mengikuti ibadah Joy, tentunya kalian pasti tahu bahwa hari ini kita mau cerita tentang apa. Nah, buat adik-adik semua yang belum tahu, jangan khawatir, jangan bingung, jangan takut, jangan sedih, karena hari ini kita juga mau dengerin sama-sama sebuah cerita yang sangat luar biasa. Karena apa? Cerita yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa ada pengenapan janji Tuhan dalam cerita ini, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk kita semua. Nah, kita mau dengerin sama-sama ceritanya. Nah, di zaman itu, zaman Kaisar Agustus, kita mau ucapin sama-sama Kaisar Agustus. Nah, di sana itu dia memerintahkan bahwa semua orang, setiap orang, semua keluarga itu mendaftarkan nama mereka masing-masing. So, kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada 4 orang, mereka daftarin tuh mama, papa, dan juga anaknya 2. Kalau dalam satu keluarga ada 6 orang, mereka juga daftarin. 6 orang itu didaftarkan nama per nama. Dan itulah yang disebut dengan sensus. Dan sensus ini ternyata pertama kali dilakukan pada zaman itu. Nah, sekali lagi pada waktu itu sensus dilakukan. Semua orang itu mendaftarkan keluarganya masing-masing. Sama halnya juga yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf itu mendaftarkan Maria yang sedang mengandung itu bersama dengan dia dalam sensus tersebut. Nah, setelah mereka melakukan itu, mereka juga melakukan perjalanan nih. Mereka perjalanan ke kota Bethlehem. Kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3, Bethlehem. Nah, di kota Bethlehem itu ternyata Maria itu sudah waktunya untuk melahirkan. Nah, waktu itu mereka lagi pada bingung semua. Karena apa? Karena mereka kemanapun tuh nggak ada satu tempat yang ada tempatnya. Nggak ada tempat yang free atau yang tempat yang bisa membuat mereka tuh bisa melahirkan di tempat tersebut. Ya, di satu tempat itu sudah full, satu tempat lagi mereka berjalan sudah full, semuanya penuh semuanya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bisa melahirkan di sebuah tempat yang sangat sederhana. Ya, di sebuah tempat yang kayaknya orang-orang tuh nggak memikirkan di sana adalah sebuah kandang domba. Dan di sebuah palungan itu bayi tersebut dilahirkan dan juga diletakkan dalam sebuah kain, ya dilipat dalam sebuah kain dan diletakkan di atas palungan. Disinilah tempat di mana bayi Yesus itu dilahirkan. Nah, di momen yang berbeda, pada waktu itu juga di malam yang berbeda, itu ada sekelompok gembala-gembala. Nah, di gembala-gembala ini mereka mengembalakan domba-domba. Ya, domba-dombanya sedang ada di situ, dan pada waktu itu gelap, ya kan, pada malam hari. Tapi pada saat yang bersamaan itu ada sebuah terang yang besar banget dari atas, ya, diarahkan kepada gembala-gembala ini. Mereka mulai pada bingung, mereka ketakutan, ini apa, ini terang ini apa. Dan akhirnya mereka ketika melihat ada seorang malaikat yang datang kepadanya. Mereka mulai ketakutan, apalagi ini, karena pada saat itu belum pernah ada suara apapun, belum pernah ada hal apapun yang terjadi selama ratusan tahun. Dan itulah pertama kali malaikat itu menampakkan diri kepada gembala-gembala tersebut. Dan gembala-gembala itu mulai ketakutan, tapi kata-kata pertama yang disebutkan oleh malaikat tersebut adalah apa? Jangan takut.
jangan takut. Dan setelah itu ketika malaikat mengatakan jangan takut juga ditambahkan, sebab dia datang dengan membawa kabar berita yang baik, kabar sukacita. Ya kira-kira apa nih? Dikatakan lagi bahwa hari ini di kota Daud itu telah lahir Raja Penyelamat, yaitu Kristus, Tuhan. Dan inilah tandanya kalian akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain dan berbaring di sebuah palungan. Seperti yang diceritakan tadi sebelumnya. Sehingga inilah yang namanya bayi Yesus. Nah seketika itu juga malaikat itu bertambah banyak. Dan malaikat-malaikat tersebut mereka bernyanyi, mereka memuliakan Tuhan. Mereka mengatakan terpujilah Allah di surga yang tertinggi. Di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Nah setelah malaikat-malaikat tersebut itu bernyanyi memuliakan Tuhan, bersama-sama mereka kembali lagi ke surga. Dan apa yang dilakukan oleh gembala-gembala itu? Gembala-gembala itu percaya kata-kata malaikat itu. Mereka mendatangi kota Bethlehem tersebut dan mereka juga menjumpai seperti yang dikatakan oleh malaikat-malaikat tersebut. Mereka melihat bayi Yesus di palungan seperti yang dikatakan oleh malaikat tersebut, dilapisi oleh kain ya, dan diletakkan di dalam palungan. Nah inilah cerita kelahiran bayi Yesus. Nah mereka itu setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka pergi dengan sukacita. Karena apa? Mereka bukan hanya mendengar kabar sukacita itu, tapi mereka juga melihat dengan kepala mata mereka sendiri. Mereka melihat ada bayi Yesus yang dilahirkan dan dikatakan bayi itu adalah juru selamat buat kita semua. So hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekali lagi buat adik-adik semua, pertanyaannya kenapa kita merayakan Tuhan hari ini sebagai juru selamat kita? Karena why Jesus is our Savior. Kita sudah mendengar ceritanya bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu lahir ke dunia buat kita semua. Dan di momen yang sangat sederhana, ya kan, dia lahir bukan di tempat yang mewah, bukan di istana, bukan di hotel yang terbaik atau di rumah sakit yang terbaik, tapi hanya di sebuah tempat yang sangat sederhana, di sebuah tempat yang kayaknya kita aja nggak memikirkan untuk melahirkan di sana. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk lahir di sebuah tempat yang sederhana. Ini menunjukkan bahwa kepada setiap kita semua, bahwa kepada setiap adik-adik semua, bahwa Tuhan Yesus itu nggak memandang kita sebagai latar belakang kita itu apa. Tuhan Yesus itu nggak memandang kita tuh harus jadi yang terbaik dalam bidang kita harus jadi orang yang paling baik, atau kita nih harus punya nilai yang terbaik, ya kan, atau punya talenta yang luar biasa. Tuhan nggak melihat seperti itu. Dia datang untuk kita semua dengan latar belakang apapun kita, dengan apapun yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. So sekali lagi malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kata juru selamat itu penting banget buat kita. Sangat penting banget karena apa? Tujuannya Tuhan Yesus lahir ke dunia ini bukan untuk satu orang. Bukan untuk hal-hal yang tidak kita pikirkan, tapi Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan kita semua. So Jesus is the biggest gift. Tuhan Yesus itu adalah hadiah terbesar buat kita semua, buat adik-adik semua. Ingatlah selalu kebenaran ini bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dia lahir bukan hanya untuk para gembala, bukan hanya untuk siapa yang lebih hebat, yang paling hebat, atau yang mungkin juara satu, atau yang mungkin bisa main musik atau apapun. Tapi Tuhan Yesus lahir ke dunia ini buat seluruh umat manusia, termasuk buat adik-adik semua. Jadi mari kita bersuka cita, kita mengingat bahwa Natal itu adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu karena ada Jesus yang lahir sebagai juru selamat kita semua. So sekali lagi pertanyaannya, apakah adik-adik semua itu sudah percaya, udah ngerti bahwa Yesus adalah juru selamat kita? Super kebenaran kita hari ini adalah Jesus is our Savior. Sekali lagi, Jesus is our Savior. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 2 ayat 10-11. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian.
kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Or Luke 2 verse 10 until 11. But the angel reassured them, "Don't be afraid," he said, "I'll bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Berkati orang tua kami, pendidikan kami, dan kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ibadah JGS kita sudah selesai. Jangan lupa untuk beri like, comment, and subscribe. Bye-bye.